Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan bahas mengenai Fast API ya. Salah satu uh, ya ini ya framework dari Python yang bisa kita gunakan untuk membuat API dan ini cukup cepat dan termasuk modern dibandingkan yang lainnya. Ya, mungkin beberapa perusahaan masih menggunakan Flask gitu sebagai kode legacy, tapi nggak ada salahnya jika nanti kita belajar Fast API dan startup kita atau perusahaan kita itu sudah mengadopsi ini nanti kedepannya akan berubah gitu kan ya, transformasi dari Flask misalkan atau Django ke Fast API. Jadi teman-teman udah tahu. Dan mungkin video ini akan dirilis tahun depan ya. Jadi kan seperti antrian gitu ya. Saya sudah scheduling. Nggak tahu nih nanti Fast API sudah berkembang segimana. Tapi semoga ini video masih relate. Oke, jadi di sini kita ada seri playlist namanya deployment. Saya udah membuat video tentang Flask, Streamlit, dan juga Django. Teman-teman bisa lihat video itu dulu biar relate ya. Kayak gimana sih dataset ini diambil, kemudian bagaimana penjelasan datasetnya, dan seterusnya. Tapi secara singkat, di sini saya mempunyai file namanya regression.py. Nah, di sini kita nge-training model dengan regression linear biasa. Datasetnya adalah prediksi billing, amount, kemudian kayak pembayaran rumah sakit gitu loh. Kira-kira berapa harganya kalau kita punya dataset umur, gender, blood type, dan medical condition. Misalkan penyakitnya asma, diabetes, fever, apa namanya, bronkitis, cancer, macam-macam sampai 7.000 jenis penyakit lah. Ini data diambil dari Kaggle kok, jadi open. Nah, kemudian saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut di regression.py karena sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ya intinya di sini kita nge-pickle ya, kayak nge-bundle model yang sudah kita latih dan juga transformer. Artinya dia itu bukan transformer model tapi dia preprocessor gitu. Nah kita simpan dua-duanya di pickle. Kalau teman-teman run Python 3 atau Python kemudian regression.py, nah nanti akan ketika di enter akan muncul ini dua file baru di folder kalian bernama linear regression model pickle dan juga transformer PKL ini pickle. Nah, habis itu teman-teman bisa pakai nih pickle-pickle ini di app.py. Ini suatu ininya program utamanya ya dari si API, si Fast API. Jadi kalian perlu Fast API dan juga Pydantic. Fast API ya tentu untuk membuat API-nya sendiri, Pydantic digunakan untuk membuat struktur dari data kayak gitu. Kemudian pickle tadi untuk load model, pandas untuk mengubah data dari suatu nilai yang inputan kita dalam bentuk dictionary ya, misalkan, atau di dalam bentuk Pydantic kayak gini, JSON. Nanti kita bisa ubah jadi pandas data frame, kemudian buat diolah ditransformasi pakai transformer typical tadi, kemudian diprediksi seperti itu. Jadi kita load modelnya dulu dan transformer atau preprosesornya. Kemudian kita sebutkan app engine kita ya, Fast API plus Fast API. Kemudian kita membuat health data di sini menampung variabel-variabel bebas yaitu age, gender, blood type, dan medical condition yang semuanya itu string kecuali yang umur itu integer. Ini sebenarnya nggak string sih, yang ya string maksudnya kayak dia itu seperti kategorical data kan. Nah, karena inputannya uh, teks ya makanya kita kasih tipenya string. Nah, gunanya Pydantic ini untuk apa? Digunakan untuk beberapa hal ya. Pertama, untuk apa hint ya. Hint artinya bahwa ini si age itu haruslah integer, nggak bilangan float gitu, pecahan. Kayak misalkan 7,5 tahun nggak gitu, kita pakai integer di sini untuk prediksi kayak 7 tahun, 8 tahun eksak ya. Kemudian gender dan sebagainya itu string. Jadi ini untuk petunjuk lah. Kemudian yang kedua, ini mempermudah kita dalam mengubah yang tadinya inputan dari API itu berbentuk JSON file. Ya, nanti kita inputnya dalam bentuk JSON ya. Nah, nanti kita ubah itu menjadi ke Python file, kemudian Python file itu diubah nanti jadi pandas data frame di sini. Ya, jadi konversi dari Python ke JSON dan sebagainya vice versa itu bisa dibantu sama si Pydantic ini. Yang ketiga, Pydantic ini bisa mengensure ya, memastikan bahwa kalau datanya nggak sesuai, edge-nya diketik pakai string itu harusnya udah uh, memberikan feedback kepada user bahwa ini tuh salah harusnya integer kayak gitu. Jadi banyak lah ada beberapa kelebihan-kelebihannya dan makanya kita prediksi data ini dalam bentuk health data gitu. Health data ini ya tadi Pydantic tadi ya. Nah dia pakai base model. Nah base model ini ya tadi dari ini library ini. Kemudian kita punya endpoint namanya predict. Nah ini uh, kayak yang Flash ya, pakai static ini metode kayak ini. Nah bedanya mungkin di sini ada asynchronous. Jadi Fast API ini bisa
apa namanya tidak menunggu ya proses yang misalkan idle. Contohnya paling gampang sih kayak kita ngantri ini ya, kita nunggu cucian di mesin cuci kan itu bisa memakan waktu 30 menit. Kita masa nunggu di depannya kan? Nggak mungkin, mesti kita melakukan kegiatan lain di samping gitu loh. Biar kita nggak idle CPU-nya. Nah, jadi kayak gitu. Pakai Synchronous, dia support. Kemudian dipredik, dia mengambil data dari ini, inputannya. Kemudian kita punya variabelnya kan age, gender, plot type, ini disebutkan aja pakai titik bisa ini. Kemudian kita sebutkan di sini yang string-string ini adalah nama kolom ya. Nama kolom dari si pada data frame yang nanti inputnya cuma satu row karena kan prediction ya. Nah, nanti di pada data frame ini dicek apakah nol atau enggak. Kalau ada missing value kita nggak ngisi form, nanti kita mau sebutkan please fill all required fields. Jadi kita harus ngisi semua fieldnya dulu, nggak boleh kayak umurnya dikosongin atau medical conditionnya dikosongin gitu. Kemudian setelah datanya dalam bentuk data frame dengan satu row ditransform di one hot encoding, kemudian diprediksi, lakukan prediction, kemudian di round, jadi kita kasih 2 digit di belakang koma, kemudian outputnya ini kita return. Nah, teman-teman harus install dulu Fast API ya, pip install Fast API kayak ini, dan juga UVcorn, kayak gitu. Jadi ini servernya ya, si UVcorn ini. Kemudian kita bisa run dengan UVcorn app, uh, kemudian titik dua app dash dash reload. Nah, jadi si UVcorn ini, ya tadi ya servernya, app ini yang nama dari ini kita. Oh, ini saya ada juga ya, yang pakai Streamlit kemarin, belum saya close. Jadi app ini adalah ininya ya, file Python kita namanya apa. Kalau file Python kalian namanya my app gitu ya, diganti my app. Sedangkan app yang kedua ini adalah si ini, si Fast API kelasnya, si objeknya. Nah, kayak gitu kita run. Ini udah ya kita klik di komen, uh, klik ya kalau di Mac atau di Windows mungkin Control klik. Nah, ini detail not found, tapi kalian jangan panik ya ke docs. Jadi di URL ini di atas di search bar ditambahin slash docs. Nah, nanti di sini kita menuju ke landing page ini, kita ke post. Nah, ini kalian nggak bisa klik ya, harus try it out dulu. Nah, nanti kalian inputkan. Ini mungkin biar besar ya. Nah, ini. Misalkan umurnya pasien 80 tahun, dia laki-laki male, kemudian blood type-nya A, dia sakitnya eh, asma. Kemudian ini pakai bahasa Inggris ya. Kemudian execute. Nah, nanti kalau sukses, ini kan post method ya. Nanti kalau sukses dapat ini respon body. Nah, pesannya harusnya 200 ya. Ya, 200 nih, 200 oke. Jadi kira-kira biayanya sekitar 25.000 dolaran kayak gitu dalam satu kali perawatan ya. Mungkin perawatannya itu dalam sebulan atau beberapa bulan. Seperti itu. Jadi kalau salah mungkin kita coba ya. Ininya 8, padahal kan gender nggak mungkin 8 ya. Nah, ini kita mendapatkan prediction yang kosong ya, atau error nih. 422 ya, unprocessable entity, nggak bisa. Kalau misalkan, kan kita datasetnya itu hanya male dan female ya. Coba kalau jenis kelaminnya email, jenis kelamin email, hasilnya apa? Oh, dia bisa ngeprediksi ya. Oh, berarti ada ada bug ya di bagian regressionnya. Mungkin karena ada pass-through di sini ya, reminder pass-through atau handle unknown ini jadi ignore. Jadi karena mungkin di ignore, mungkin ya, kemungkinan ya. Jadi akhirnya dia dianggapnya nilainya nol gitu. Ya karena di one hot encode ya, berarti karena nilainya nol. Jadi harusnya ini tidak tidak handle unknown ya. Bisa jadi kalian kasih ini apa namanya rise error gitu-gitu. Jadi masalahnya ada di ini sih, kemungkinan besar kayak 90% di sini. Oke, mungkin itu coba kita ganti female ya. Ya, female pasti bisa ini. Ya sekitar 25.000-an tetepan. Dia berarti nggak signifikan nih variabel yang gender ini. Mungkin yang paling signifikan ya medical condition ya, tergantung kondisinya sakit parah ya pasti besar nilainya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.